Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkatnya lah kita dapat bersama-sama kumpul di Latsar 2021 ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok putih kelas 1 angkatan 122 ingin mereview kembali materi dari Bapak Dr. Idam Misbah SPI MSI tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Muladi Gubernur Lemhanas RI menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa titik penting dalam sejarah Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya, Sumpah Pemuda. Pada tanggal 30 April 1926, di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda, yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamiten Bon, Studerenden Minahasars, kemudian Jong Bataks Bon, dan pemuda kaum Teosopi juga ikut dalam kerapatan besar. Kemudian proklamasi. Pada tanggal 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumachiki Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. BPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. 4 konsensus dasar kebangsaan. Yang pertama Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Bapak Yudi Latif PhD berpendapat tentang Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah sang merah putih yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa yang diatur dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Berikut bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda.
yang diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W. Rudolf Supratman yang diatur dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Masuk dalam hierarki peraturan perundangan. Di sini ada segitiga piramida. Yang di atasnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, termasuk Konum di Prov Aceh, Perda Khusus dan Perda Provinsi di Prov Papua, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota, Perda Desa atau yang setingkat. Apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara tanggap, jujur, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Dan yang terakhir, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Fungsi ASN, yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang terakhir, perekat dan pemersatu bangsa. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.